Informasi selanjutnya, marak peredaran narkoba di kampungnya. Puluhan emak-emak menggerebek sarang narkoba di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat digerebek, para pelaku kocar-kacir. Puluhan mama di Mandailing Natal, Sumatera Utara menggerebek lapak yang biasa dijadikan tempat transaksi narkoba. Saat penggerebekan, para pelaku mulai dari bandar pengedar hingga pengguna narkoba lari menyelamatkan diri. Tak puas, para mama lantas mengamuk menghancurkan lapak-lapak tersebut. Mereka berharap polisi segera menangkap para pelaku yang selama ini telah mengotori kampung mereka dengan peredaran narkoba. Tindakan ini akan ditindaklanjuti dengan segera untuk menangkap yang diduga 3 pelaku ini. Dan Bapak Kapolres sudah memerintahkan juga Kapolsek Muara Batang Gadis untuk terus melakukan penyelidikan dan pengedaran narkoba di wilayah hukumnya. Polisi kini bersiaga di sekitar permukiman warga agar para pelaku lagi berani mengedarkan narkoba di lingkungan warga. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainis melaporkan. Viral di media sosial, jasa nikah siri ditawarkan secara terang-terangan. Sejumlah akun bahkan menawarkan harga promo untuk menyediakan layanan nikah siri. Jasa yang tak biasa ini menimbulkan banyak komentar negatif dari netizen. Menanggapi viralnya jasa nikah siri di media sosial, MUI angkat bicara. Menurut MUI, meski jika ketentuan rukun dan hukum nikah siri sah secara agama, namun nikah siri bisa menimbulkan dampak negatif, terutama hak anak dan istri yang tak terjamin. Jika praktek nikah siri itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka nikah siri tersebut secara syarak adalah sah. Tetapi jika kita lihat dari perspektif hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia, maka nikah siri adalah boleh dan baik jika seandainya pernikahan tersebut dicatatkan ke kantor urusan agama yang memang bertugas untuk itu. MUI meminta warga untuk melakukan pernikahan yang tercatat secara resmi di kantor urusan agama untuk menjaga hak-hak selama menikah. MUI juga mengingatkan penyedia jasa nikah siri untuk tetap memenuhi ketentuan hukum dan rukun nikah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beragam tanggapan muncul dari warga terkait viralnya jasa nikah siri di media sosial. Menurut warga, jasa pernikahan siri boleh-boleh saja selama mengikuti ketentuan agama dan hukum negara. Karena kan salah satunya kan merugikan pihak wanita ya. Karena kan kalau nikah siri kan sometimes kan bisa ditinggal atau kan nggak dinafkahi dan nggak bisa secara hukum ya untuk diakuin gitu. Terus kalaupun ada anaknya juga kasihan, anaknya merugikan di pihak wanita dah sih. Siri itu berarti pakai nominal ya untuk nikah sirinya itu. Kalau untuk jasa itu saya kurang setuju. Karena kita kan untuk nikah siri itu kan memang tidak terdaftar di dalam negara, ya kan? Jadinya tidak ada target lah untuk biaya untuk pernikahan siri itu. Tapi kalau untuk nikah siri itu saya setuju. Karena daripada kita berzina atau berbuat hal-hal yang negatif itu, lebih baik kita menghalalkan bernikah siri. Tapi kalau untuk budget untuk tarif atau kayak penawar-penawar nikah siri itu saya tidak setuju. Tergantung orangnya kalau itu dia mau apa tidaknya kan gitu. Dan biayanya berapa mahal apa tidaknya kan tergantung juga gitu. Kenapa dukung terkait adanya Karena kan sah-sah juga itu. Cuma di bawah tangan aja gitu. Di Polseknya ada BB-nya Polsek. Ada suratnya? Ada surat BB-nya, surat pinjam BB-nya dipinjam oleh bapak saya. Bapak saya propam di Polda Metro. Iya, nggak betul. Iya.
Ya udah. Kita kan nggak salah dong. Iya. Oke, silakan konfirmasi. Tapi kan konfirmasi nggak usah ngecek-ngecek juga. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria mengaku-ngaku sebagai anak anggota Propam Polda Metro Jaya dan meminjam barang bukti viral di media sosial. Ia terlibat cekcok dengan sejumlah orang yang diduga merupakan debt collector di sebuah mal di Kota Bogor. Polda Metro Jaya pun angkat suara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan ayah pria tersebut bukan anggota Propam Polda Metro Jaya. Ia juga menyebutkan mobil tersebut bukanlah merupakan barang bukti dan berstatus sebagai pindah kredit. Yang pertama adalah tidak benar bahwa saudara MAF ataupun orang tuanya sebagai anggota Propam Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami juga akan meluruskan satu unit kendaraan tersebut adalah hasil take over kredit. Jadi bukan merupakan barang bukti dalam proses hukum di Polda Metro Jaya. Saat ini petugas masih mendalami untuk meminta keterangan saudara MAF karena yang bersangkutan berada di Yogyakarta. Sementara itu, pria yang mengaku anak Propam Polda Metro Jaya meminta maaf dan mengaku terpaksa berbohong untuk menghindari pria yang diduga sebagai debt collector. Saya yang sebelumnya videonya sempat viral, di sini saya ingin mengklarifikasi. Yang pertama, tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro. Kemudian yang kedua, terkait kendaraan tersebut tidak benar juga. Kendaraan tersebut BB milik Polri. Kemudian yang ketiga, saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapat tekanan dan intimidasi dari debt collector. Lalu yang terakhir, saya ingin meminta maaf kepada institusi Polri karena sudah mencemarkan nama baik Polri. Polda Metro Jaya akan segera memeriksa pria tersebut untuk dimintai keterangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Aku kasihan benangnya, hanya begini mau lepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Mereka melapor ada rencana operasi katanya 4, tapi tidak ada bahasa sito. Sito itu artinya darurat, ya. Karena kan emergensi, kecuali itu kalau emergensi pasti ada anunya. Nah, yang disediakan dari 15 kita punya set dan tiap tahun itu insya Allah kita mengadakan terus. Dari 15 sudah set kamar operasi itu yang masih seluruhnya lengkap dan layak itu tinggal 7. Yang lainnya ada bajunya, tapi yang lain tidak ada. Atau yang pokoknya tidak lengkap. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.